Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Agung Ares Mustafa, Giva Junofri, dan saya sendiri Yunisha Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen persediaan mata kuliah manajemen operasional. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wardani Purnamasari SPD MPDE selaku dosen pengampu telah membimbing kami dalam menyelesaikan makalah ini. Baiklah, untuk materi pertama mengenai definisi manajemen persediaan akan disampaikan oleh saya sendiri. Manajemen persediaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang, baik barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar stabil dan berfluktuasi. Persediaan dalam perusahaan manufaktur diartikan sebagai bahan baku yang terdapat dalam proses produksi yang disimpan untuk proses produksi. Manajemen persediaan akan mempermudah sekaligus memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang serta menyampaikannya kepada konsumen atau pelanggan. Tanpa adanya persediaan, maka perusahaan akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaan pada suatu saat tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Jika perusahaan mengelola persediaannya dengan buruk, itu akan mempengaruhi arus kas dan akan mengalami pengembalian yang rendah. Sedangkan apabila perusahaan mempunyai stok persediaan yang over, maka akan menunjukkan total aset yang lebih besar dan biaya keseluruhan dan beban akan cenderung meningkat. Persediaan bahan baku yang cukup diharapkan kegiatan produksi perusahaan dapat berjalan lancar dan menghindari kekurangan. Jika pemenuhan produk yang dipesan oleh konsumen mengalami keterlambatan jadwal, maka hal ini bisa mengurut kepercayaan konsumen dan juga merugikan perusahaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen persediaan. Yang pertama adalah waktu kedatangan barang yang akan dipesan kembali. Jika waktu kedatangan barang yang dipesan cukup lama pada periode tertentu, maka persediaan barang tersebut harus disesuaikan sehingga barang tetap ada sampai persediaan yang baru dipesan datang. Yang kedua, berapa kuantitas barang yang disimpan. Jumlah barang yang dipesan harus sesuai agar tidak terlalu banyak yang hanya akan mengakibatkan pemborosan. Namun, jika barang yang dipesan terlalu sedikit, akan menimbulkan terhentinya kegiatan produksi. Dan yang ketiga, perhatikan persediaan pengaman. Dengan adanya barang pengaman akan mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang menghambat terjadinya waktu pembelian, sehingga stok barang persediaan masih ada untuk beberapa waktu ke depan. Selanjutnya adalah pengertian persediaan. Persediaan atau inventory, menurut Stevenson dan Chuong, pada tahun 2014 adalah stok atau simpanan barang-barang. Biasanya, banyak dari barang-barang yang disimpan perusahaan dalam persediaan berhubungan dengan bisnis yang dilakukannya. Persediaan merupakan investasi yang paling besar dalam aktiva lancar untuk sebagian besar perusahaan industri. Persediaan diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi, penjualan secara lancar, persediaan barang mentah, dan barang dalam proses produksi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran proses produksi. Sedangkan barang jadi harus selalu tersedia sebagai buffer stock agar memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan yang timbul. Persediaan juga disebut dengan bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Selanjutnya adalah fungsi persediaan. Fungsi persediaan menurut Handoko ada 3. Yang pertama adalah fungsi decoupling, yaitu perusahaan mempunyai kebebasan untuk melakukan operasi-operasi internal sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa menunggu supplier. Yang kedua adalah fungsi economic lot sizing. Maksudnya di sini perusahaan dapat memproduksi dan membeli persediaan dengan meminimalisir pengeluaran. Dan yang ketiga, fungsi antisipasi, yaitu perusahaan dapat menghadapi terjadinya fluktuatif permintaan pelanggan dan kenaikan bahan baku yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan menurut Stevenson dan Chuang pada 2014, fungsi persediaan yang pertama adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan yang diperkirakan. Yang kedua, untuk memperlancar persyaratan produksi. Yang ketiga, untuk memisahkan operasi. Yang keempat, untuk perlindungan terhadap kehabisan persediaan. Yang kelima, untuk mengambil keuntungan dari siklus pesanan. Yang keenam, untuk melindungi dari peningkatan harga. Yang ketujuh, untuk membuka operasi. Dan yang terakhir, untuk mengambil keuntungan dari diskon kuantitas. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Giva Junofri. Kepada Giva dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan teknis yang sangat berguna dalam pengelolaan perusahaan yang bersifat konkret, yaitu bagaimana merumuskan jalan pikiran yang jernih, konkret, dan jelas. Mulai dari perencanaan pengorganisasian, pengaktualisasian, dan pengontrolan sistem perusahaan. Tanpa adanya persediaan, maka perusahaan akan dihadapkan pada risiko bahwa perusahaan pada suatu saat tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya.
Adapun jenis-jenis persediaan yaitu A. Persediaan bahan baku adalah persediaan barang-barang yang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Barang dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari supplier atau perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya. Yang kedua, persediaan bagi bagian produk atau parts yang dibeli, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari atas part-part yang diterima perusahaan lain yang dapat secara langsung dirangkai dengan part lainnya tanpa melalui proses produksi sebelumnya. Terus selanjutnya yang ketiga, persediaan bahan-bahan bantu atau persediaan bahan-bahan pembantu, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau yang dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen dari barang jadi. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses, yaitu persediaan barang-barang yang keluar dari tiap-tiap bagian dalam satu pabrik atau bahan-bahan yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi lebih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. Yang terakhir, persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain. Jadi, barang jadi ini merupakan produk selesai dan telah siap untuk dijual. Materi selanjutnya, biaya-biaya persediaan. Tujuan dari manajemen persediaan adalah untuk menyelenggarakan persediaan terhadap kebutuhan operasi pada tingkat-tingkat biaya yang minimum. Adapun macam-macam biaya persediaan terdiri dari, yaitu yang pertama, biaya pembelian adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang itu sendiri. Yang kedua, biaya pengadaan, yaitu dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan asal barang itu sendiri, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost bila barang yang diperlukan diperoleh dari pihak luar atau supplier. Yang kedua, biaya pembuatan atau setup cost bila barang itu diperoleh dengan cara membuatnya sendiri. Terus yang ketiga, biaya penyimpanan adalah semua pengeluaran yang timbul akibat penyimpanan barang di suatu perusahaan. Biaya ini meliputi yang pertama, biaya memiliki persediaan atau biaya modal, yang kedua, biaya gudang, yang ketiga, biaya kerusakan dan penyusutan, yang keempat, biaya kadarluarsa, yang kelima, biaya asuransi, dan yang terakhir, biaya administrasi dan pemindahan. Terus yang terakhirnya, biaya kekurangan persediaan, yaitu berupa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat kuantitas yang tidak dapat dipenuhi, waktu pemenuhan, dan biaya pengadaan darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Giva Junofri, yaitu kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan suatu sistem pengawasan persediaan yang harus memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat gudang yang cukup luas dan teratur dengan pengaturan tempat bahan atau barang yang tetap dan identifikasi bahan atau barang tertentu. Yang kedua, sentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab pada satu orang dapat dipercaya, terutama penjaga gudang. Ketiga, suatu sistem pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan bahan atau barang. Yang keempat, pengawasan mutlak atas pengeluaran bahan atau barang. Kelima, pencatatan yang cukup teliti menunjukkan jumlah yang dipesan, yang diperlukan, dan yang tersedia dalam gudang. Keenam, pemeriksaan fisik bahan atau barang yang ada dalam persediaan secara langsung. Ketujuh, perencanaan untuk menggantikan barang-barang yang telah dikeluarkan.
barang-barang yang telah lama dalam gudang, dan barang-barang yang sudah usang dan ketinggalan zaman. Yang kedelapan, pengecekan untuk menjamin dapat efektifnya kegiatan rutin. Berikutnya, keuntungan memiliki persediaan yang cukup. Yang pertama, menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Ketiga, menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi. Keempat, untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran. Kelima, mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan diskon kuantitas. 6. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang yang diperlukan. Alasan diadakannya persediaan bahan baku. Yang pertama, menghilangkan pengaruh ketidakpastian. Kedua, memberi waktu luang. Ketiga, untuk mengantisipasi perubahan pada demand dan supply. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan sebagai berikut: perkiraan dan bahan baku, harga bahan baku, biaya-biaya persediaan, kebijakan pembelajaran, pemakanan bahan baku, waktu tunggu atau lead time, model pembelian bahan baku, persediaan pengaman, pembelian kembali. Demikianlah materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.